Shalom Jemaat GKI yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam Bina Iman, dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Believe It or Not. Kita akan membuka bagian firman Tuhan di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Permohonan ini merupakan doa dari seorang ayah yang mengalami pengalaman yang sangat sulit, pengalaman yang membingungkan hidupnya. Sebab ayah ini melihat anaknya sejak kecil penuh dengan penderitaan. Apakah yang dialami oleh sang anak? Sang anak dicengkram oleh kuasa iblis, sehingga sang anak harus mengalami berbagai penderitaan. Tubuhnya kejang-kejang, tubuhnya terpelanting ke tanah, bahkan mulutnya berbusa, bahkan dia dibuat menjadi bisu. Ayah mana yang tidak menderita melihat anaknya dalam keadaan demikian? Ayah mana yang tidak bingung melihat anaknya dalam keadaan yang sangat menderita? Dan yang pasti, ayah ini sudah melakukan berbagai hal untuk anaknya dapat memperoleh kesembuhan. Namun yang didapati adalah semuanya gagal. Dan hal ini membuat sang ayah mengalami keputusasaan. Namun ketika dia mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus, ketika dia mendengar tentang pribadi Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang, hal ini menjadi satu pengharapan kembali di dalam kehidupan sang ayah. Dan dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keinginannya terkabul. Dia bertemu dengan para murid, dan para murid pun berusaha untuk menyembuhkan sang anak. Tapi para murid pun gagal untuk menyembuhkan sang anak. Hal ini tentu menambah satu keraguan di dalam diri sang ayah. Apakah Tuhan Yesus sanggup untuk menolong anaknya ini? Keraguan ini muncul di dalam perkataan sang ayah di dalam ayatnya yang ke-22. Di sana dia mengatakan demikian. Di dalam ayatnya yang ke-22b, demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kata jika engkau dapat di sini menunjukkan sebuah keraguan yang dimiliki oleh sang ayah terhadap Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kondisi seperti ayah ini bisa muncul di dalam kehidupan kita. Situasi antara iman dan keraguan, situasi antara percaya dan tidak percaya hadir secara bersamaan di dalam kehidupan kita. Contoh lain di dalam Alkitab yang kurang lebih sama dengan sang ayah ini adalah ketika Petrus berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika didapati di sekitarnya ada gelombang, ada angin yang menerpa dirinya, dia mulai ragu, dia mulai takut, dan di situ dia mulai tenggelam. Contoh lain lagi ialah Thomas. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia tidak percaya. Dia butuh bukti fisik untuk dia bisa kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Ini menunjukkan Thomas pun berada di situasi ragu, berada di situasi tidak percaya. Ketidakpercayaan adalah godaan yang sangat umum yang dihadapi oleh orang percaya. Sekalipun ini adalah godaan yang umum dihadapi oleh orang percaya, namun ketidakpercayaan memiliki bahaya yang besar secara rohani. Seorang yang mulai tidak percaya kepada Tuhan bukan hanya meragukan kuasa Tuhan, namun dia juga akan meragukan penyertaan Tuhan. Dia juga akan meragukan janji-janji Tuhan. Bahkan dia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak mau lagi mentaati perintah-perintah Tuhan. Inilah dampak besar dari situasi ketidakpercayaan. Karena itu, melihat perkataan Tuhan Yesus yang menegur dengan keras sang ayah ini, kita tidak kaget sebab dampak dari ketidakpercayaan begitu besar. Ketika Tuhan Yesus menegur sang ayah di dalam ayatnya yang ke-23, Yesus mengatakan demikian, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Perkataan ini bentuk kasih sayang Tuhan Yesus kepada sang ayah.
Sebab Tuhan Yesus tidak ingin ayah dari anak ini terus di dalam situasi keraguan. Karena itu Tuhan Yesus menegur agar ayah dari anak ini paham akan dosa ketidakpercayaannya. Dan respon dari ayah anak ini adalah dia percaya. Dan Tuhan Yesus pun menghargai iman dari ayah anak ini, sekalipun penuh dengan kecacatan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya seringkali kita dihadapkan di dalam situasi keraguan kepada Tuhan. Situasi sulit, situasi-situasi yang membuat kita tertekan, seringkali membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Namun mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan adalah pribadi yang tahu rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan adalah pribadi yang terus menyertai setiap kita di situasi apapun. Karena itu, marilah kita belajar untuk tidak ragu kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau mendapati bahwa dirimu sedang ragu kepada Tuhan, mari kita belajar untuk menyelidiki hati kita yang terdalam. Dan kita belajar untuk meminta Tuhan menegur kita ketika kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 boleh menjadi doa kita semua. Di sana dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita memiliki iman yang semakin percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita mulai serong, kiranya kita memohon Tuhan menegur kita. Sekalipun teguran dari Tuhan tidaklah menyenangkan, tetapi jauh lebih mengerikan ketika kita hidup di dalam ketidakpercayaan. Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.